Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Rustanti dan Nita Aryani akan mempresentasikan materi kepemimpinan yang akan membahas pemimpin dan kepemimpinan, teori kepemimpinan, pandangan kontemporer tentang kepemimpinan, serta isu-isu kepemimpinan. A. Pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas manajerial. Sedangkan kepemimpinan adalah apa yang dilakukan pemimpin dalam proses mencapai tujuan. B. Teori kepemimpinan. 1. Teori sifat. Ada 7 sifat yang terkait kepemimpinan. Yang pertama, penggerak. Adalah pemimpin menunjukkan tingkat usaha yang tinggi. Yang kedua, hasrat untuk memimpin. Adalah pemimpin memiliki hasrat yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Adalah pemimpin membangun hubungan terpercaya dengan pengikutnya dengan cara jujur dan tidak berkhianat. Yang keempat, kepercayaan diri. Adalah para pemimpin harus dapat menunjukkan kepercayaan diri agar dapat meyakinkan pengikutnya terhadap keputusan dan tujuan yang harus dicapai. Yang kelima, kecerdasan. Adalah pemimpin harus cukup cerdas agar dapat mengumpulkan, menyatukan, dan menafsirkan banyak informasi. Yang keenam, pengetahuan yang relevan. Adalah pemimpin yang efektif memiliki pengetahuan tingkat tinggi mengenai perusahaan, industri, dan permasalahan teknis. Dan yang ketujuh, extraversion. Adalah pemimpin orang yang energik dan penuh semangat. 2. Teori perilaku, yaitu teori kepemimpinan yang mengidentifikasi perilaku yang membedakan antara pemimpin efektif dan tidak efektif. Terdapat 4 kajian utama mengenai perilaku pimpinan. Yang pertama, penelitian Universitas Iowa. Penelitian Universitas Iowa meneliti 3 gaya kepemimpinan untuk menemukan gaya kepemimpinan yang efektif, yaitu 1. Gaya autokrasi. Adalah pemimpin yang mendikte metode kerja, membuat keputusan sepihak, dan membatasi partisipasi karyawan. Kedua, gaya demokratis. Adalah pemimpin yang melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, mendelegasikan wewenang, dan menggunakan umpan balik sebagai kesempatan untuk melatih karyawan. Dan yang ketiga, gaya laissez-faire. Adalah pemimpin yang memberikan kesempatan pada kelompok untuk membuat keputusan dan menyelesaikan pekerjaan dengan cara apapun yang menurut mereka pantas. Yang kedua, penelitian Ohio State. Penelitian ini mengidentifikasi 2 dimensi perilaku pemimpin, yaitu 1. Inisiasi struktur. Dikenal sebagai tingkat di mana sang pemimpin menentukan perannya dan peran anggota kelompok dalam mencapai tujuan. Kedua, konsiderasi. Pemimpin memiliki hubungan kerja dengan karakteristik saling percaya serta menghargai ide dan perasaan anggota kelompok. Yang ketiga, penelitian Universitas Michigan. Grup Michigan menghasilkan 2 dimensi perilaku kepemimpinan, yaitu 1. Orientasi pada karyawan yang menekankan pada relasi antar pribadi, dan orientasi pada produksi yang menekankan pada aspek pekerjaan. Dan yang keempat, grid manajerial. Adalah grid 2 dimensi untuk menilai gaya kepemimpinan. Grid manajerial menggunakan dimensi perilaku perhatian pada orang dan perhatian pada produksi. 3. Teori kontingensi kepemimpinan. A. Model Fiedler, yaitu teori kepemimpinan yang menjelaskan bahwa kinerja kelompok yang efektif tergantung pada kesesuaian antara gaya kepemimpinan dan banyaknya kendali serta pengawasan terhadap situasi yang tepat. Penelitian Fiedler mengungkapkan 3 dimensi kontingensi yang menentukan faktor-faktor kunci situasional terhadap efektivitas pemimpin. Yang pertama, relasi pemimpin anggota, yaitu tingkat keyakinan diri, kepercayaan, dan rasa hormat karyawan terhadap pemimpinnya. Yang kedua, struktur tugas, yaitu tingkat di mana penugasan pekerjaan distrukturisasi dan diformulasi. Dan yang terakhir, posisi kekuatan, yaitu tingkat pengaruh seorang pemimpin atas aktivitas seperti perekrutan, pemecatan, pendisiplinan, promosi, dan peningkatan gaji. B. Teori kepemimpinan situasi Hesse dan Blanchard. Teori kontingensi yang fokus pada kesiapan pengikutnya. Menurut Hesse dan Blanchard ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, telling. Pemimpin menentukan peranan karyawan dan mengatur apa, kapan, bagaimana, dan di mana karyawan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, selling. Pemimpin menunjukkan perilaku yang mengarahkan dan mendukung. Yang ketiga, participating.
Pemimpin dan pengikutnya bersama-sama membuat keputusan di mana pemimpin memiliki peranan sebagai fasilitator dan komunikator. Dan yang terakhir ada delegating. Pemimpin kurang memberikan pengarahan atau dukungan. Yang ketiga ada teori jalur tujuan. Teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa tugas pemimpin adalah membantu pengikutnya mencapai tujuan dan mengarahkan atau memberikan dukungan sesuai kebutuhan untuk memastikan bahwa tujuan mereka sejalan dengan tujuan kelompok atau organisasi. House mengidentifikasi 4 perilaku kepemimpinan. Yang pertama, pemimpin yang mengarahkan. Pemimpin memberitahukan kepada bawahan apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, pemimpin yang mendukung. Pemimpin menunjukkan kepedulian terhadap kebutuhan pengikutnya dan bersifat ramah. Yang ketiga, pemimpin yang partisipatif. Pemimpin partisipatif berkonsultasi dengan anggota kelompok dan menggunakan saran-saran dan ide mereka sebelum mengambil keputusan. Dan yang terakhir, pemimpin yang berorientasi prestasi. Pemimpin menentukan sekumpulan tujuan yang menantang dan mengharapkan bawahannya untuk berpartisipasi semaksimal mungkin. C. Pandangan kontemporer tentang kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan transformasi dan transaksi. Pemimpin transaksi yaitu pemimpin yang memimpin dengan menggunakan pertukaran sosial atau transaksi. Sedangkan pemimpin transformasi, pemimpin yang menstimulasi dan menginspirasi atau transformasi bawahan untuk mencapai hasil yang luar biasa. 2. Kepemimpinan karismatik dan visioner. Pemimpin karismatik, pemimpin yang antusias dan percaya diri, yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Sedangkan pemimpin visioner, kemampuannya untuk menciptakan dan mengartikulasi sebuah visi masa depan yang realistis, dapat dipercaya dan menarik hingga dapat memperbaiki situasi saat ini. 3. Kepemimpinan tim. Tugas seorang pemimpin tim berfokus pada 2 prioritas. Yang pertama, mengatur batasan-batasan eksternal tim. Yang kedua, memfasilitasi proses tim. D. Isu-isu kepemimpinan pada abad ke-21. Yang pertama, mengelola kekuatan. Yang kedua, mengembangkan rasa percaya diri. Ketiga, memberdayakan karyawan. Keempat, memimpin di berbagai budaya. Kelima, memahami perbedaan gender dan kepemimpinan. Yang terakhir, menjadi pemimpin yang efektif. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.